Selamat datang kembali dalam pertemuan ini. Terima kasih telah bergabung bersama saya dalam membahas keseimbangan perekonomian terbuka. Apa itu wewenang? Apa itu delegasi? Mari sama-sama satu persatu kita membahasnya dalam A, wewenang, dan B, delegasi. Berikut ini adalah A, wewenang. Wewenang mengacu pada hak untuk membuat keputusan tanpa persetujuan dari manajemen jenjang yang lebih tinggi dan menuntut kebutuhan dalam hal ini menuntut dalam kebutuhan untuk kepatuhan dari pihak lain. Menurut buku yang dikarang dan menurut Handoko, ini wewenang atau authority adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Jadi ini adalah pengertian dari wewenang menurut Handoko dan secara umum wewenang mengacu pada hak untuk membuat keputusan tanpa persetujuan ya dari manajemen yang lebih tinggi dan menuntut kepatuhan dari pihak lain. Ada dua pandangan ya yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang, yaitu satu, teori formal dalam pandangan klasik. Di sini ada dua pandangan. Pertama, teori formal ini untuk pandangan klasik dan next ada teori berikutnya. Di dalam teori formal dalam pandangan klasik, pandangan ini adalah wewenang formal menyebutkan bahwa wewenang adalah dianugerahkan. Wewenang ada karena seseorang diberi atau dilimpahi atau diwarisi hal tersebut. Menurut pandangan ini, manajer memiliki hak untuk memerintah karena merasa pada tingkatan yang lebih tinggi dan karyawan memiliki kewajiban untuk melaksanakannya. Bila ditelusuri, sumber wewenang tertinggi dalam suatu perusahaan adalah pemilik atau pemegang saham. Kedua ada teori penerimaan. Dalam hal ini teori penerimaan adalah acceptance theory of authority. Di mana di sini menyanggah pendapat bahwa wewenang dapat dianugerahkan. Nah, teori ini berpendapat bahwa wewenang seseorang itu timbul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Nah, wewenang akan ada apabila wewenang penerima untuk penerima wewenang menerima wewenang yang diberikan. Salah satu pendukung teori ini adalah Castor E. Bernard. Menurut Castor E. Bernard, seseorang akan menerima perintah apabila dipenuhi 4 kondisi. 1. Dia dapat memahami komunikasi tersebut. Yang kedua, dia percaya bahwa perintah tersebut tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, dia yakin bahwa perintah itu tidak bertentangan dengan kepentingan pribadinya sebagai suatu keseluruhan. Yang keempat, secara fisik dan mental dia mampu melaksanakan perintah tersebut. Kekuasaan itu sering dicampur adukan dengan wewenang. Meskipun kekuasaan dan wewenang sering ditemui bersama, tetapi keduanya itu berbeda ya. Di sini ada terdapat perbedaan. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan hak tersebut.
ya. Kalau dia punya wewenang, pasti dia punya kemampuan dong untuk melakukan kekuasaan, tetapi sebaliknya tidak bisa seperti itu. Berikut kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi individu, kelompok, keputusan, atau kejadian. Wewenang tanpa kekuasaan atau kekuasaan tanpa wewenang akan menyebabkan konflik ya dalam organisasi. Syarat keseimbangan perekonomian terbuka yang lainnya adalah penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri terdiri dari dua golongan barang. Satu, yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional atau Y, dan dua, yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka, penawaran agregat atau AS terdiri dari pendapatan nasional Y dan impor atau M dalam formula AS sama dengan Y ditambah M. Uraian sebelum ini mengenai sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka telah menunjukkan bahwa pengeluaran agregat atau AE meliputi 5 komponen berikut. Pengeluaran rumah tangga ke atas barang produksi dalam negeri atau CDN, investasi swasta atau I, pengeluaran pemerintah atau G, ekspor atau X, dan pengeluaran ke atas impor atau M. Dalam persamaan atau rumusnya adalah bisa disimpulkan AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah X ditambah M. Untuk dapat mempengaruhi bawahan agar mau melaksanakan suatu perintah, maka seseorang harus memiliki kekuatan. Kekuatan itu adalah power. Power itu adalah sebagai berikut. Satu, kekuasaan paksaan atau coercive power. Yang kedua, kekuasaan balas jasa, kekuasaan balas jasa atau reward power. Yang kelima, kekuasaan pengendalian informasi atau control of information. Yang keempat, kekuasaan sah. Dalam hal ini adalah legitimate power. Yang kelima, kekuasaan panutan. Dalam hal ini adalah referent power. Yang keenam adalah kekuasaan ahli. Dalam hal ini adalah expert power. B. Wewenang lini, staf, dan fungsional. Jenis wewenang dalam organisasi: 1. Wewenang lini, yang kedua wewenang staf, 3. Wewenang staf fungsional. Wewenang lini itu adalah wewenang di mana atasan melakukannya atas bawahannya langsung. Ya. Nah, ini diwujudkan dalam wewenang perintah dan secara langsung tercermin sebagai rantai perintah, serta diturunkan ke bawah melalui tingkatan organisasi. Wewenang staf. Di sini wewenang staf adalah hak yang dipunyai oleh satuan staf untuk menyarankan, merekomendasikan, konsultasi kepada personalia lini. Tapi dia tidak dapat memerintah lini ya, karena untuk mengerjakan kegiatan tertentu, dia hanya menyarankan dan merekomendasikan saja. Serta konsultasi, seperti itu. Untuk wewenang staf fungsional, staf ini dia mempunyai hak untuk memerintah satuan lini sesuai kegiatan fungsional. Contoh ya, seorang staf fungsional, seorang spesialis keamanan. Nah, dia bisa saja memerintah manajer laboratorium, padahal itu manajer ya. Tapi dia karena ada fungsionalnya, jadi dia mempunyai kewenang dalam hal keamanan untuk memerintah manajer laboratorium penelitian untuk menutup laboratorium bila gas berbahaya mencapai pada tingkat tertentu. Cara pendelegasian wewenang.
Delegasi wewenang adalah proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya. 4 kegiatan terjadi ketika delegasi itu dilakukan ya, yaitu 1, pendelegasian menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. Yang kedua, pendelegasian melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas. Yang ketiga, pada penerimaan delegasi, baik implisit atau eksplisit, itu menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab. Yang keempat, pendelegasian menerima dan pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapainya. D. Alasan-alasan pendelegasian. Terdapat alasannya seseorang itu melakukan delegasi. 1. Pendelegasian ini memungkinkan manajer dapat mencapai lebih dari bila mereka menangani setiap tugas sendiri. Jadi harus dibagi-bagi gitu ya, manajer kepada bawahannya tugas-tugas untuk didelegasikan. Yang kedua, delegasi wewenang dari atasan ke bawahan ini merupakan proses yang diperlukan agar organisasi dapat berfungsi lebih efisien. Pastikan bahwa efisien itu adalah dalam pendelegasian itu ada suatu proses yang berfungsi di dalamnya. Yang ketiga, delegasi juga memungkinkan manajer memusatkan tenaganya pada tugas-tugas prioritas yang lebih penting. Pasti, karena supaya manajer itu bisa melakukan yang lain untuk prioritas dan bawahannya didelegasikan untuk memusatkan tenaganya masing-masing. Yang keempat, delegasi memungkinkan bawahan untuk tumbuh dan berkembang, bahkan dapat digunakan sebagai alat untuk belajar dari kesalahan. Ya. Karena di situ ada pembagian tugas untuk bawahan tumbuh. Jadi di situ kalau misalkan ada yang malas dan ada yang rajin, itu akan dia bertumbuh sesuai dengan kerajinannya untuk sebagai bahan pelajaran dan kesalahannya juga. Terhadap orang-orang yang malas pasti ada kesalahannya juga dan harus diperbaiki untuk solusinya karena ada pendelegasian dari wewenang masing-masing. Alasan atau latar belakang mengapa pendelegasian itu wewenang dapat dilakukan ya. Kita lihat bahwa untuk mendelegasikan wewenang pasti punya latar belakang dan alasan. Di antaranya adalah apa yang harus dilakukan. 1. Kemampuan seseorang pemimpin yang terbatas sesuai dengan sifat dan kodrat manusia yang memiliki keterbatasan. Yang kedua, tugas yang terlalu banyak. Jika hanya ditangani satu orang saja dapat berakibat pekerjaan tidak dapat selesai secara cepat atau efektif dan efisien. Penyelesaian kerja yang terlalu lama ini ada risikonya. Jadi dia berisiko untuk A, hilangnya kesempatan melakukan pekerjaan penting lainnya. Yang B, perkembangan perusahaan ini dapat tersumbat. Dan berarti tersumbat ini adalah terhambat ya. C, timbulnya kekecewaan dari pelanggan. D, biaya-biaya yang relatif tinggi. E, hasil pekerjaan relatif sedikit. E, prinsip-prinsip pendelegasian. Di sini kita lihat bahwa prinsip klasik yang dijadikan dasar untuk delegasi yang efektif adalah 1. Prinsip skalar. Yang kedua, prinsip kesatuan perintah. Yang ketiga, tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas. Prinsip skalar. Pada prinsip skalar, dalam proses pendelegasian harus ada garis wewenang yang jelas ya, yang mengalir setingkat demi setingkat dari tingkatan organisasi paling atas ke tingkatan paling bawah. Dan dibutuhkan delegasi penuh. Nah, semua tugas organisasi yang diperlukan harus dibagi habis untuk menghindari A. Gap, B. Overlap, dan C adalah split.
A. Gaps. Gaps itu adalah tugas-tugas yang tidak ada penanggung jawabnya. B. Overlap. Itu adalah tanggung jawab atas tugas yang sama diberikan kepada lebih dari satu orang individu. C. Split. Ini adalah tanggung jawab atas tugas yang sama diberikan kepada lebih dari satu satuan organisasi. Prinsip kesatuan perintah. Di sini setiap bawahan adalah dalam berorganisasi seharusnya melapor hanya kepada seorang atasan. Tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitasnya ini sebagai berikut. Tanggung jawab itu agar organisasi dapat menggunakan sumber dayanya dengan efisien. Nah, tanggung jawab juga untuk tugas-tugas yang tertentu diberikan ke tingkatan paling bawah, di mana ada cukup kemampuan dan informasi untuk menyelesaikannya. Berikut wewenang. Wewenang itu adalah setiap individu untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya dengan efektif harus diberi wewenang secukupnya. Yang berikut adalah akuntabilitas. Nah, ini ada tuntutan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sendiri dan bawahannya. F. Manfaat dan hambatan pendelegasian. Manfaatnya adalah satu, semakin banyak tugas yang didelegasikan, semakin besar peluang mereka untuk mencari dan menerima lebih banyak tugas yang didelegasikan. Nah, sini semakin banyak besar peluang mereka untuk mencari dan menerima lebih banyak tanggung jawab dari manajer yang lebih tinggi. Yang kedua, membantu karyawan untuk menerima dan memperhatikan tanggung jawab yang diberikan. Yang kedua, memberi rasa percaya diri dan kemauan mengambil inisiatif ya terhadap para karyawan. Yang keempat, keputusan yang diambil mungkin akan lebih baik apabila pendelegasian dilakukan. Yang kelima, pendelegasian mempercepat pengambilan keputusan itu sendiri. Di sini terdapat hambatan ya dalam pendelegasian. Nah, kenapa sampai para manajer gagal dalam pendelegasian? Ya, hambatannya adalah sebagai berikut. Satu, manajer merasa lebih bila mereka tetap mempertahankan hak pembuatan keputusan. Yang kedua, manajer tidak bersedia menghadapi resiko bahwa bawahan akan melaksanakan wewenangnya dengan salah atau gagal. Yang ketiga, manajer tidak atau kurang mempunyai kepercayaan akan kemampuan bawahannya. Yang keempat, manajer merasa bahwa bawahan itu lebih senang tidak mempunyai hak pembuatan keputusan yang luas. Yang kelima, manajer takut ya bahwa bawahan akan melaksanakan tugasnya dengan efektif sehingga posisinya sendiri terancam. Nah, yang keenam, manajer tidak mempunyai kemampuan manajerial untuk mendelegasikan tugasnya. Hambatan pendelegasian. Satu, kadang-kadang lebih mudah pergi ke manajer ya untuk memecahkan masalah daripada membuat keputusan sendiri. Yang kedua, ada perasaan bahwa bawahan akan melaksanakan wewenang barunya dengan salah dan menerima kritik. Yang ketiga, bawahan kurang mempunyai kepercayaan diri dan merasa tertekan bila dilimpahi wewenang pembuatan keputusan yang lebih besar. Hambatan-hambatan dalam delegasi
bisa kita tanggulangi ya. Dan di sini adalah langkah-langkah atau cara-cara ya dalam penanggulangan hambatan-hambatan delegasi itu sendiri. Satu, kesediaan manajemen untuk memberikan kepada bawahan kebebasan yang sesungguhnya untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya. Yang kedua, bawahan harus dibiarkan untuk mengembangkan pemecahan masalahnya sendiri dan belajar dari kesalahan tersebut. Yang ketiga, kesalahan bawah tidak menyebabkan manajer mengurangi delegasi, tetapi memberikan latihan atau dukungan yang lebih kepada bawahannya. Yang keempat, pengembangan komunikasi antara manajer dan bawahan akan meningkatkan saling pengertian dan membuat delegasi yang lebih efektif. Yang kelima, bawahan yang didorong untuk menggunakan kemampuannya dan diberikan dukungan akan lebih bersemangat ya dalam menerima tanggung jawab. Oke, delegasi yang efektif. Delegasi yang efektif menurut Lois Allen dalam Handoko mengembangkan beberapa teknik khusus ya untuk membantu manajer melakukan delegasi dengan efektif. Satu, kita harus tetapkan tujuan. Yang kedua, tegaskan tanggung jawab dan wewenang. Yang ketiga, berikan motivasi kepada bawahan. Yang keempat, meminta penyelesaian kerja. Yang kelima, berikan latihan. Yang keenam, adakan pengawasan yang memadai. Satu, tetapkan tujuan. Di sini, bawahan harus diberitahu ya maksud dan pentingnya tugas-tugas yang didelegasikan kepada mereka. Yang kedua, kita harus tegaskan tanggung jawab dan wewenangnya. Nah, bawahan sini harus diberi informasi dengan jelas tentang apa yang harus dipertanggungjawabkan dan bagian dari sumber daya organisasi mana yang ditempatkan di bawah wewenangnya. Yang ketiga, berikan motivasi kepada bawahan. Nah, di sini manajer dapat mendorong bawahan melalui perhatian pada kebutuhan dan tujuan mereka yang sensitif. 4, meminta penyelesaian kerja. Manajer harus memberikan pedoman ya dan bantuan dan informasi kepada bawahan. Sedangkan para bawahan itu harus melaksanakan pekerjaan sesungguhnya yang telah didelegasikan. Yang kelima, berikan latihan. Nah, di sini manajer perlu mengarahkan bawahan untuk mengembangkan pelaksanaan kerjanya. Yang keenam, adakan pengawasan yang memadai. Nah, sistem pengawasan yang terpercaya seperti laporan mingguan itu dibuat agar manajer tidak perlu menghabiskan waktunya dengan memeriksa pekerjaan bawahan secara terus-menerus. Demikianlah pembahasan dalam pertemuan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe Elita LTV. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.